Terima kasih saudara, Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, jasad wanita ditemukan tewas di belakang rumahnya di Dusun Sidorame, Desa Sidorejo, Sidoarjo, Rabu pagi. Polisi menduga korban wanita tersebut merupakan korban pembunuhan karena ada luka di kepala. Warga Dusun Sidorame, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo digegerkan dengan penemuan jasad wanita yang tewas di belakang rumahnya. Jasad wanita bernama Ani Margareta usia 33 tahun pertama kali ditemukan oleh saudaranya saat hendak memperbaiki pompa air. Korban tergeletak di belakang rumah dalam kondisi tengkurap dan terdapat luka di kepala. Laporan temuan mayat ini kemudian diteruskan ke kepala dusun dan polisi. Tergeletak. Berarti yang meninggal ini istrinya, Bang? Istrinya, Nah, yang diduga pelaku ini siapa, Pak? suaminya. Suaminya. Iya. Itu katanya sering cekcok, Pak. Wah, aku kurang tahu, nggak pernah pulang ke sini masalahnya. Enggak pernah pulang. Nggak pernah pulang. Nggak pernah pulang sini. Ini 2 hari di rumah itu. Heeh. 2 hari. 2 hari di rumah, langsung ada keributan ini. Iya. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan menemukan sejumlah luka di tubuh dan kepala korban. Untuk memastikan kematian korban, jasadnya divisum di Rumah Sakit Pusdik Bayangkara, Porong. Ada awalan kan dari kejadian ini. Ya, kami dapat informasi tadi pagi kurang lebih jam 4.30 ada kita temukan sesosok wanita sedang tergeletak tengkurap di kebun di belakang ini. Ya, diduga itu korban penganiayaan lah. Berarti ada luka-luka nggak? Ada sementara masih dibawa ke rumah sakit untuk dicek luka apa aja yang ada di badannya. Polisi dari Polres Sidoarjo belum berani memastikan penyebab kematian korban menunggu hasil visum. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di sungai Kabupaten Pasuruan. Tubuh korban kondisinya membusuk dengan luka memar di wajah. Penyebab kematian masih menunggu hasil autopsi rumah sakit. Warga Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Selasa siang dikejutkan dengan ditemukannya mayat pria mengambang di Sungai Kembang, desa setempat. Mayat pertama kali ditemukan oleh seorang buruh pabrik yang hendak pulang. Saat itu ia melihat sesuatu yang mencurigakan mengambang di sungai. Jenis kelamin apa, Pak? Laki-laki kayaknya, Pak. Pertama kali ditemukan posisinya sudah seperti itu, Pak? Informasi dari warga sekitar tadi itu posisinya tengkurap. Jadi mungkin karena ada penasaran dari warga untuk mengetahui jenis kelaminnya, mungkin dipinggirkan, mungkin dibalik. Ternyata laki-laki. Warga nggak kenal, Pak ya? Untuk sementara belum ada yang tahu itu orang mana. Penemuan mayat kemudian dilaporkan ke polisi yang menggelar olah tempat kejadian perkara. Tidak ditemukan identitas di tubuh korban. Kondisi mayat mulai membusuk dan wajahnya terdapat luka memar. Ciri-ciri fisiknya berbadan agak gemuk, berambut lurus dan berumur 35 hingga 37 tahun. Di Desa Ngerong. Kita terima informasi masyarakat, kita langsung menuju ke TKP. Dari TKP kita juga mendapatkan inafis. Setelah dilakukan olah TKP, lagi nafis, akhirnya mayat kita amankan dulu ke Rumah Sakit Sidoarjo. Proses evakuasi sempat terkendala medan karena lokasi di tepi sungai dekat tebing. Mayat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Primo Watu Kosek untuk mengetahui identitas pasti kematiannya. Gofur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, 2 maling menyamar ponsel di kawasan Jalan Panglima Sudirman, Kabupaten Tuban. Akibat pencurian, pemilik toko merugi puluhan juta rupiah. Polisi kini masih memburu pelaku berdasarkan rekaman CCTV toko. Dalam rekaman CCTV, pelaku awalnya mondar-mandir di depan toko. Setelah melihat situasi sepi, kemudian memanjat pagar rumah dan masuk ke toko, kemudian menggondol 3 ponsel. Pemilik konter Jimmy mengetahui jika tokonya disatroni pencuri setelah melihat pintu terbuka saat pagi hari. Saat memeriksa etalase toko,
ia mendapati 3 ponsel raib. Akibat pencurian, kerugian pemilik toko mencapai 25 juta rupiah. Pemilik toko melaporkan kejadian pencurian dengan membawa rekaman ke Polres Tuban. Buka kunci rumah, kemudian dia membawa kunci counter, kemudian dia buka kunci counter, kemudian dia masuk ke counter dan bisa mengambil iPhone. Berapa unit masih diambil? Kedua yang diambil 3 unit iPhone. TKP pencurian dengan pemberatan ya, pembobolan konter HP sudah kami terima laporannya untuk kemudian kami tindak lanjuti bahwa sebagaimana yang dilaporkan ada 3 HP yang diambil ya. Nanti kita lakukan pengembangan, segera kita kembangkan kepada pelaku. Itu terekam CCTV nih? Untuk CCTV sudah kami mintakan untuk kemudian kami analisa. Polisi akan mendalami peristiwa pencurian ponsel ini dengan memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV guna mengidentifikasi pelaku. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Sejumlah sumber mata air mengering, puluhan desa di Lumajang krisis air bersih. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.